Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audia Elvira Widianti dengan NIM 141 akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Celebrity Endorsement terhadap Purchase Intention pada UMKM, Studi pada Produk Scarlett Whitening. Untuk objek penelitian ini yang digunakan yaitu Scarlett Whitening, yang mana merupakan perusahaan lokal yang berdiri sejak tahun 2017 yang didirikan oleh Felicia Angelista dan diproduksi langsung oleh PT Mutu Beringin Abadi Bogor. Scarlett Whitening ini melingkupi 3 bidang, yaitu perawatan tubuh, perawatan wajah, dan juga rambut. Awalnya Scarlett Whitening ini hanya beroperasi dan dipasarkan melalui pasar online saja. Nah, sejak saat itu mulailah meningkat penjualan Scarlett dan juga sangat populer di kalangan e-commerce di Indonesia. Nah, untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu pada tahun 2018, pengguna smartphone di Indonesia itu sudah mencapai 63,53% dari total populasi dan masih terus meningkat hingga saat ini. Nah, dengan meningkatnya pengguna smartphone, tentu saja ini juga mengubah pola pikir dan pola hidup masyarakat. Nah, karena pandemi yang terjadi pada Maret tahun 2020, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga mereka itu terus melakukan kegiatan lain yang dapat membantu penghasilan mereka, yaitu dengan salah satu caranya dengan cara berjualan. Sejak saat itu muncullah berbagai jenis bisnis mikro atau yang biasa kita dengan sebut small business yang pada tahun 2018 hingga saat ini terus meningkat. Menurut data dari tempo.co.id. Nah, meningkatnya UMKM di Indonesia ini juga seiringan dengan meningkatnya pengguna sosial media, khususnya salah satunya yaitu TikTok, yang juga sempat populer pada awal tahun 2020 lalu. Nah, TikTok ini juga banyak dimanfaatkan oleh small business untuk melakukan promosi, karena TikTok merupakan media yang cukup efektif dan juga dapat menjangkau lebih banyak orang. Nah, salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh Scarlett Whitening yaitu dengan cara menarik perhatian konsumen melalui iklan online. Nah, salah satu iklan online yang digunakan yaitu melalui endorsement terhadap orang-orang yang berpengaruh di sosial media. Nah, maka dari itu penulis memilih judul penelitian Analisis Pengaruh Celebrity Endorsement terhadap Purchase Intention pada UMKM, studi pada produk Scarlett Whitening. Untuk perumusan masalah, ada 7 rumusan masalah, yaitu apakah celebrity endorsement berpengaruh pada purchase intention, apakah celebrity endorsement berpengaruh pada personal value, apakah celebrity endorsement berpengaruh pada social value, apakah personal value berpengaruh pada purchase intention, apakah social value berpengaruh pada purchase intention, apakah celebrity endorsement berpengaruh pada social media word of mouth pada produk Scarlett Whitening, dan yang ketujuh, apakah social media word of mouth berpengaruh pada purchase intention. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari rumusan penelitian yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, ada 3, yaitu bagi Scarlett Whitening, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta saran sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk memilih jenis promosi yang paling tepat dan metode promosi yang akan digunakan ke depannya. Untuk penulis, bisa menerapkan metode yang diperoleh selama perkuliahan dan mendapatkan hasil sesuai objek yang diteliti untuk ditetapkan pada kemudian hari. Dan untuk membaca dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan sumber acuan pada bidang kajian yang sama. Untuk sistematika, terdapat 5 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, dan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Untuk bab 2, ada teori. Teori yang digunakan adalah marketing, promosi, dan juga branding. Di mana marketing adalah proses penciptaan nilai bagi pelanggan yang berfungsi untuk membangun suatu hubungan dengan calon konsumen agar mereka dapat melihat nilai dari suatu produk yang diciptakan oleh perusahaan. Nah, itu menurut Kodler dan Armstrong tahun 2008. Sedangkan promosi adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk meyakinkan calon konsumer dengan cara memperlihatkan produk atau jasa yang ditawarkan sehingga dapat menarik minat pelanggan untuk membeli produk tersebut. Nah, yang terakhir yaitu branding. Branding merupakan suatu kegiatan untuk membangun suatu brand yang melingkupi logo, visi misi, tujuan, dan juga target pasar. Dan yang terakhir ada bisnis mikro.
Nah, berdasarkan UU nomor 9 tahun 1995, UU ada usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan juga informal dalam artian belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Dengan hasil penjualan per tahun paling banyak 100 juta dan dimiliki oleh WNI. Untuk penelitian terdahulu ada dari Susilowati dengan judul pemanfaatan aplikasi sebagai personal branding di Instagram, studi kasus pada Bowo Unbelievable yang dipublish oleh jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2018. Dan yang kedua ada oleh Debra Ruth, Dia Ayu Chandraningrum dengan judul Pengaruh Motif Penggunaan Media Sosial Baru terhadap Personal Branding Generasi Milenial di Instagram yang diambil dari jurnal Universitas Tarumanegara tahun 2020. Lalu ada juga dari Dr. Syamsin dengan judul Role of Social Media Marketing in Brand Building, The New Age of Marketing Strategy yang diambil dari Management Health School of Business University of California, Berkeley tahun 2016. Untuk kerangka pemikirannya, kondisi awal tuh menggambarkan di mana UMKM belum menggunakan TikTok sebagai media promosi kreatif mereka, yang mana menyebabkan konsumen tidak mengenal produk yang dijual. Lalu adanya tindakan yang dilakukan UMKM, yaitu dengan menggunakan TikTok sebagai media promosi mereka, yang akan menciptakan dua siklus, yaitu siklus pertama, membuat konsumen lebih mengenal produk yang dijual, yaitu atau brand awareness, dan yang kedua yaitu konsumen tertarik sehingga konsumen melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Sehingga dari dua kondisi tersebut menciptakan kondisi akhir, yaitu melalui TikTok, UMKM dapat meningkatkan penjualan mereka. Untuk hipotesis, ada 4 hipotesis yang digunakan. H0 tidak terdapat pengaruh penggunaan platform TikTok untuk marketing dan promosi small business. H1 terdapat pengaruh penggunaan platform TikTok untuk marketing dan promosi bagi small business. H2, konten yang diciptakan pada video pendek TikTok dapat mempengaruhi kreativitas marketer. H3, kreativitas tidak mempengaruhi konten video pada TikTok. Dan H4, kreativitas tidak mempengaruhi daya beli masyarakat dari iklan yang muncul pada TikTok. Untuk bab 3, jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat jika sebuah hubungan yang positif dan signifikan dari menguji hipotesis. Dari tujuan tersebut, penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian konklusif. Nah, sedangkan berdasarkan dari tipe penyelidikannya, penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kausalitas, yaitu tipe penyelidikan yang melihat langsung hubungan sebab akibat dari dua variabel yang membuat satu prediksi. Nah, ini teman-teman juga bisa baca berdasarkan metode penelitian, tujuan, tipe, unit analisis, keterlibatan peneliti, setting penelitian, waktu penelitian, dan teknik analisis data. Untuk tahapan penelitiannya, yaitu pertama, peneliti akan melakukan identifikasi masalah dan research gap, lalu melakukan perumusan masalah. Yang ketiga yaitu membuat landasan teori. Yang keempat, perumusan hipotesa dan penelitian, yang mana akan dibagi dua, yaitu akan terbagi menjadi populasi dan sampel, dan yang satunya pengembangan instrumen hipotesis, pengajuan instrumen, sehingga terjadilah pengumpulan data dan dilakukan analisis data, dan yang terakhir adalah melakukan kesimpulan dan saran terhadap data yang telah diolah. Nah, untuk populasi dan sampel, populasi penelitian ini yang dipilih adalah pengguna TikTok di Indonesia. Populasi ini dipilih karena pengguna tersebut telah melihat fitur-fitur yang digunakan oleh TikTok sehingga mereka memiliki pengetahuan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan kuesioner yang nantinya akan disebar. Sedangkan untuk sampelnya menggunakan non-probability sampling yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan snowball sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan secara berantai, mulai dari responden yang paling sedikit, kemudian sampai yang paling besar. Jadi semakin banyak yang disebar, semakin banyak pula yang akan didapat. Untuk sumber pengumpulan data ada dua, yaitu data primer
dan juga data sekunder. Untuk data primer ini akan didapat dari hasil kuesioner yang akan disebar melalui Google Form, yaitu online survei. Dan yang kedua yaitu data sekunder yang penulis didapatkan dari berita, hasil situs, artikel, maupun penelitian terdahulu. Untuk uji validitas dan reliabilitasnya, yaitu uji validitas menggunakan CFA atau Confirmatory Factorial Analysis dan AV, Average Variance Extracted, dengan masing-masing perhitungan menggunakan rumus di bawah. LI merupakan sebuah nilai loading factor dan N merupakan jumlah indikator pada masing-masing variabel. Nilai LV yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa indikator-indikator pada suatu variabel sudah dapat menyatu dan dapat mewakili variabel tersebut. Untuk uji reliabilitasnya, yaitu akan dilakukan peninjauan kembali oleh dosen pembimbing skripsi untuk mengaudit seluruh aktivitas penelitian dan juga meliputi penentuan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, analisis data, hingga uji keabsahan dan kesimpulan yang harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Untuk teknik analisa data ada 3, yaitu reduksi data, triangulasi, dan menarik kesimpulan. Pada reduksi data dalam penelitian ini, data disederhanakan atau diubah ke dalam aneka macam meliputi seleksi ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk triangulasi yang akan digunakan yaitu penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi observasi dengan menyebarkan kuesioner online. Untuk memperkuat penelitian ini, maka dilakukan langkah membandingkan data, keadaan, dan juga hasil survei yang sudah didapat. Untuk yang terakhir yaitu menarik kesimpulan, yaitu di mana ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang menganalisis kualitatif mulai dari mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi yang lebih terperinci. Berikut sekian untuk presentasi yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.